Haleluya, kita buka kitab Yesaya ya. Satu ayat saja, Yesaya 55 ayat ke-6. Ayat yang seringkali kita dengar ya. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama, Yesaya 55 ayat 6. Kita baca supaya apa yang tertulis di depan bersama-sama. 3, 4. Carilah Yahweh selagi dia berkenan ditemui. Panggillah dia selagi dia dekat. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur. Ini perintah Bapak Yahweh yang dinyatakan melalui salah seorang nabinya ya. Carilah Yahweh ya. Kita tahu firman Tuhan katakan, Yeshua sendiri berkata ya, mintalah, carilah, ketuklah ya. Kalau kita minta pasti diberikan. Kalau kita cari pasti mendapatkan. Ya. Nah, itu semua janji-janji Tuhan. Kalau kita ketuk pintu hati Bapa Yahweh, maka pintu akan dibukakan ya. Nah, kita mengucap syukur. Semua ini dinyatakan Tuhan melalui para nabinya ya. Nah, kita coba untuk mengerti akan firman itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, firman Tuhan jelas katanya, carilah Yahweh selagi dia berkenan ditemui ya. Jadi ada waktu-waktu di mana Tuhan berkenan yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita boleh katakan atau saya boleh katakan, jadi ada waktu dia berkenan, pasti ada waktu yang juga dia tidak berkenan ya. Nah, kita coba mencari kapan waktunya itu ya, kapan waktunya dia berkenan. Nah, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal ke-6. Kita akan membaca mulai ayat 1 dan 2 aja lah ya. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Dan seraya bekerja bersama, kami juga menasihati agar kamu menerima anugerah Elohim bukan untuk yang sia-sia. Perhatikan. Sebab dia berfirman, pada saat yang berkenan aku telah mendengarkan engkau. Dan pada hari keselamatan aku telah menolong engkau. Lihatlah, sekaranglah saat yang berkenan. Lihatlah, sekaranglah hari keselamatan. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, ya sekarang inilah waktu kita diperkenankan oleh Bapa Yahweh. Kenapa dikatakan berkenan ya? Kita coba melihat atau menafsirkan. Ya terlebih ya saya khususnya ya. Kita tahu bahwa pertama-tama memang keselamatan itu diperuntukkan Tuhan kepada bangsa Israel ya. Kepada bangsa Israel. Tetapi ya kita melihat betapa bangsa pilihan Tuhan ini menolak. Ya. Bangsa pilihan Tuhan menolak. Dan karena mereka, itulah bentuk kasih Tuhan. Kalau manusia menolak, Tuhan tidak pernah memaksa. Ya. Hanya kehendak Tuhan harus jadi. Ya. Kita lihat Kisah Rasul pasal ke-13. Ayat ke-46. Kisah Rasul 13 ayat 46.
Namun sambil berbicara dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, adalah perlu bahwa firman Elohim pertama-tama dibicarakan kepadamu. Tetapi karena kamu menolaknya dan kamu memutuskan bahwa dirimu sendiri tidak layak untuk hidup kekal, lihatlah kami dibelokkan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, inilah yang dikenal banyak orang, masa anugerah. Anugerah artinya pemberian atau hadiah cuma-cuma. Ya, harusnya pertama-tama berdasarkan ayat ini, keselamatan itu datang dari Bapa Yahweh kepada anak sulungnya. Ya, kepada anak sulungnya, tetapi jelas dinyatakan mereka menolak. Mereka tidak percaya. Ya, karena mereka menolak, maka berdasarkan firman Tuhan, kasih itu dibelokkan kepada yang bukan anak. Ya, jelas firman Tuhan berkata dalam kitab Keluaran, Israel adalah anak sulungku. Ya, nah, Tuhan itu ya berfirman begitu, ya kita harus mengerti. Kenapa begitu ya? Dia punya hak untuk menyatakan, dia berhak untuk menetapkan ya. Karena dia yang menciptakan. Kita lihat Keluaran pasal keempat, ayat ke-22. Dan engkau akan berkata kepada Firaun, beginilah Yahweh berfirman, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Ya. Ya, ini pernyataan Bapak Yahweh sendiri. Artinya di luar Israel secara jasmani, ya dia bukan anak sulung. Ya. Karena itu ya kita harus mengerti firman Tuhan seutuhnya dengan benar. Jangan sampai kita juga salah dalam mengartikan firman Tuhan. Ya. Nah, ini kan firman. Artinya perkataan Tuhan. Israel adalah anak sulungku. Ya. Tetapi ya dengan semakin banyaknya kita belajar firman, ternyata tidak semua orang yang namanya katakanlah warga negara Israel itu adalah Israel. Ya. Jadi jangan sampai kita salah arti. Kita lihat Roma 9. Ayat ke berapa? Ayat ke 6 dan 7. Namun demikian bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal. Perhatikan. Sebab tidak semua yang berasal dari Israel itu Israel. Karena tidak semua anak adalah keturunan Abraham, tetapi melalui Ishak akan disebut keturunan bagimu. Artinya dari garis Sarah. Ya. Kita tahu bahwa ya segala sesuatu itu memang kaitan-kaitannya itu sangat luar biasa. Dan Tuhan tidak berubah. Ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, ketika dia menjadikan Adam, dia sendiri yang membentuk Hawa untuk menjadi istrinya. Ya, nah itu nggak berubah. Lah, terus apa hubungannya dengan si Sarah ini? Abraham adalah orang yang dipilih Tuhan. Memang dia punya, ya kalau dapat dikatakan ya punya 3 istri kan. Tapi di dalam pandangan Bapak Yahweh, yang dianggap istri itu hanya Sarah yang melahirkan Yitzhak. Ya, Sarah yang melahirkan Yitzhak. Jadi hanya satu istrinya. Yang lain itu ya hanya gundik-gundik aja. Dan Tuhan izinkan dia ya mempunyai
anak-anak dari para gundiknya. Ya, kita tahu dari Hagar dia punya, terus dari Ketura dia punya, ya. Tetapi yang dibilang Yesrael itu berasal dari firman, itu yang hanya yang dari Yitzhak, ya. Tetapi kalau kita lihat lagi dari Yitzhak kan lahir dua anak, yang bernama Esau dan Yakub, ya kan? Lo jelas firman Tuhan katakan dalam kitab Maleaki pasal ke berapa? Pasal ke-1. Ya, kita lihat ayat kedua dan 3. Yahweh berfirman, aku mengasihi kamu. Tetapi kau mengatakan, dengan apakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau saudara Yakub? Namun perhatikan, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau, serta membuat pegunungan menjadi tandus dan tanah pusaka untuk serigala padang gurun. Ya, jadi memang dari Yitzhak, tapi kita lihat kan Yitzhak punya anak dua, Esau dan Yakub. Kenapa dikatakan Tuhan membenci Esau? Karena Esau ya lebih banyak sifatnya dari karakter hidupnya, dia boleh dikatakan ya mempunyai sifat pemberontak. Tetapi Tuhan itu setia, ya. Kita sudah belajar kan dari beberapa waktu yang lalu dari kitab Torah. Bangsa Israel tidak boleh berperang dengan Edom, karena Edom itu ya Esau. Karena Edom itu adalah saudaramu. Ya beberapa hari yang lalu kan kita belajar itu. Nah kita coba mengerti Tuhan kita melalui firman-Nya, ya. Dia berkata bahwa ya carilah Yahweh, kapan nyarinya? Ketika dia berkenan, kapan berkenannya? Bagi kita orang non-Yisrael seharusnya firman itu tadinya hanya untuk anak sulungnya. Nah, anak sulung ini berkewajiban untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa melalui firman yang dipraktekkan. Tetapi di dalam kenyataan mereka menolak firman. Tidak mau menerima firman. Ya. Kenapa? Ya karena ya itulah cara Tuhan yang luar biasa. Supaya ya biar bagaimanapun yang namanya non-Israel itu kan ya tetap ciptaan Tuhan. Ya. Tetap ciptaan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kasih lihat bahwa ya sebagai wujud kasihnya bagi semua orang. Karena dia tidak mungkin merubah pernyataan Yesaya anak sulungku. Sebagaimana yang lain, semua kan ciptaan dia. Ya. Lah caranya ya ini kan dia itu saya katakan sutradara agung ya. Dia sudah buat jalan ceritanya begini. Ya. Jalan ceritanya begini, di mana ketika berkat itu dicurahkan Bapa Yahweh kepada bangsa Israel, di mana dia memberikan Torahnya, aturan perintah dan ketetapannya pada awalnya hanya kepada bangsa Israel. Ya. Dan bangsa Israel ini seharusnya mereka belajar, mereka mengerti, mereka mempraktekkan dan mereka memberitakan firman itu. Karena Torah itu berasal dari sorga. Itu yang harus kita ingat baik-baik ya. Kenapa harus saya tekankan itu? Karena di luar sana banyak pengajaran Torah tidak berlaku. Terus yang kau pakai ini sekarang apa? Sedang itu aturan perintah ketetapan yang berasal dari sorga. Sorga adalah tempat bertahtanya Bapa Yahweh. Artinya kita bisa mengambil suatu tafsiran
atau pandangan bahwa di sorga itu pun ada aturannya. Ya, ada rajanya yaitu Bapa Yahweh dan ada penduduknya para malaikat. Ada aturan-aturannya. Ya. Karena itu yang melanggar ya jadilah pengikut si Lucifer itu. Ya setan-setan itu pelanggaran terhadap Torah adalah dosa kata firman Tuhan. Ya. Dan Tuhan yang tadinya menciptakan manusia ini kan tidak bercacat celah. Segambar dan serupa atau secitra dengan dia. Memancarkan kemuliaan Tuhan pada awalnya. Tetapi kita melihat ya sutradara ini membuat cerita yang luar biasa. Ya. Mereka ya walaupun namanya ciptaan seharusnya kan ikut dari perintah dari Sang Pencipta. Tetapi kita melihat cara Tuhan yang luar biasa, cara Tuhan membuat cerita. Ya. Kalau saudara punya bakat sebagai sutradara ya contohlah bagaimana Bapak Yahweh membuat cerita. Film-film yang ada yang kita kenal sekarang itu sebenarnya mencontoh apa yang tertulis dalam kitab suci. Ada yang baik, ada yang jahat kan. Lalu itu kan contoh dari kitab suci semua. Nah, kita bisa melihat di sini ya sutradara, karena dia sutradaranya, dia yang membuat jalan ceritanya dari awal sampai akhir. Karena itu dia berkata, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Dia sudah tahu semua. Dan dia yang mengatur jalan hidup masing-masing kita. Bagaimana dia tahu? Ya firman Tuhan katakan, di dalam manusia ada roh Bapa Yahweh. Kalau roh ini diambil, ya mati kita. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada bisa yang bersembunyi dari hadirat Tuhan. Engkau mau ngumpet di bawah laut sekalipun, selama engkau hidup, ada roh Tuhan di situ. Jadi nggak bisa kita sembunyi. Ya, kalau rohnya diambil ya kita mati kan kata firman Tuhan. Nah karena itu ya Tuhan mengajar saudara dan saya untuk mengerti ya apa sih maunya sang sutradara. Ya dari jalan cerita yang kita lihat di kitab suci ini ya sungguh luar biasa. Tuhan tidak senantiasa menyatakan ini dibuka oleh Tuhan kalau kita tidak mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Ya saya ya mungkin dengan cara berusaha membagikan. Ya. Karena banyak kalau yang dulu dari sejak dulu lah. Sejak kita masuk sekolah, sejak kita mulai bisa baca tulis. Yang diajarkan kepada manusia adalah yang diajarkan kepada kita. Manusia itu jatuh dalam dosa. Karena apa? Makan buah. Yang dilarang sama Tuhan. Lo tanya semua orang Kristen, pasti dosanya itu. Tetapi setelah kita belajar makin dalam, sebagaimana yang terus menerus kita pelajari, ternyata bukan itu yang pertama. Ya. Tetapi di situlah kita melihat suatu rahasia. Rahasia itu hanya akan dibuka Tuhan kepada orang yang bisa dipercaya dan kita mengucap syukur. Kalau kita mendapatkan kasih karunia. Ya, banyak orang yang nggak tahu kan. Ya dulu kita begitu, memang nggak tahu. Taunya ya Adam dan Hawa berdosa karena makan buah. Tapi dengan berjalannya waktu, semakin hari kita semakin dibawa Tuhan untuk mengerti apa sebenarnya permasalahan utamanya. Suatu pemberontakan yang tersembunyi yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Kalau manusia itu tidak mau mencari
dengan sungguh-sungguh. Karena itu dikatakan carilah Yahweh. Tetapi dengan kerinduan hati kita untuk mencari, lah firman Tuhan saling menggenapkan, carilah kata Yeshua, maka kau akan mendapat. Bukan sesuatu hal yang kebetulan, Tuhan membimbing kita untuk mengetahui lebih dalam. Ternyata setelah kita belajar, oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan singkapkan. Dosa yang pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah itu kan gak ditulis dengan nyata bahwa itu pelanggaran. Tapi itu kan memang gak ditulis, gak ketahuan. Itu tersembunyi. Ya, karena kita harus mengerti dengan jalan, kita coba masuk ke dalam jalan ceritanya Tuhan. Ya, karena firman Tuhan jelas menyatakan bahwa setelah Adam dan si Hawa diciptakan oleh Tuhan, mereka ditempatkan di Taman Eden. Perasaan kitab Kejadian kan? Ini semua kita sudah belajar, cuman kan kita ulang-ulang. Supaya saudara juga dibawa untuk mengerti jalan ceritanya Bapa Yahweh dari awal sampai akhir. Awalnya penciptaan, akhirnya kita juga akan memperoleh kasih karunia, dipermuliakan oleh Tuhan. Tadinya manusia itu mulia di hadapan Tuhan. Ya, tadinya mulia. Ya. Tetapi karena tertipu, ya karena salah sendiri kan. Tetapi Tuhan berencana untuk mengangkat kembali manusia yang sudah tertipu ini. Dimuliakan oleh Tuhan. Nah, kita coba mengerti jalan ceritanya Tuhan. Ya sama seperti saudara baca cerita-cerita. Ya, baca cerita-cerita, kan banyak cerita-cerita. Dulu waktu masih kecil-kecil gitu kan suka buku-buku cerita kan. Kalau sekarang kan beda, sekarang kan pakai ya macam-macam permainan. Ya, dulu yang namanya buku cerita bagi saya senang yang ada gambar-gambarnya. Ya, ya mungkin sampai kelas 5-6 SD masih. Tetapi dengan berjalannya waktu mulai terjadi perubahan. Saya lebih senang mencari cerita-cerita yang hanya tertulis. Dari situ banyak kita mendapatkan juga pengetahuan-pengetahuan untuk mengetahui jalan ceritanya. Saya ini dulu ya kalau saudara kenal, nggak tahu ya sekarang ya, dulu ada buku cerita yang dikarang oleh si Koping Ho. Saya hobi dulu baca itu. Itu kan cuma tulisan aja, nggak ada gambar-gambarnya. Tapi kalau sudah baca itu, sampai pagi pun tahan. Karena begitu kuat daya tariknya, sehingga baca itu terus. Kalau udah selesai, cari lagi. Ya. Dan dia kan ceritanya bisa, satu cerita itu bisa berapa puluh buku. Ya. Itu kan cara Tuhan untuk menarik kita. Ya, kan Tuhan punya cara-cara. Dari situ ya mulai tertarik dengan kitab suci. Kitab suci itu kan nggak ada gambarnya. Mulai baca-baca. Kan itu jalan cerita Tuhan bagi setiap pribadi kita beda-beda. Kemudian digali kita dengan pertolongan Tuhan kita. Dulu saya rajin baca kitab suci. Dari kecil, dari SMP. Enggak, dari SD malah. Bahkan saya SD itu ikut kursus Alkitab. Ya. Dapat ijazah. SD itu. Ya. Ijazahnya masih ada di rumah, saya simpan. Ijazah belajar kitab suci, belajar Alkitab. Ya. Cara Tuhan untuk menarik, ya karena Tuhan kan sudah tetapkan. Ini nanti harus jadi begini ya. Dari latar belakang kehidupan yang begini,
Tuhan punya rencana harus jadi seperti ini. Dia buka jalan, dia bimbing kita supaya kita bisa mencapai apa yang Tuhan rencanakan. Karena firman Tuhan katakan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Timbul kemudian kerinduan untuk menyelidiki firman. Dulu saya baca firman sering, tapi nggak ngerti. Baca sih baca, nggak ngerti. Baca itu hanya untuk ya merasa bagaimana ya, kalau nggak baca kayaknya dosa gitu ya. Tetapi nggak ngerti-ngerti, bingung, apalagi udah baca Tawari. Aduh, Tawari itu kan silsilah melulu. Baca, apalagi baca Kidung Agung, waduh, luar biasa. Ya cerita-ceritanya kalau kita nggak hati-hati bisa terjebak. Ya, dan disitulah ya cara Tuhan masing-masing kita beda-beda. Timbullah keinginan yang lebih dalam. Dengan cara Tuhan, karena saya rindu nih Adam dan Hawa kenapa? Loh mereka itu kan kudus. Awalnya saya beranggapan bahwa Adam dan Hawa itu tadinya kudus. Tapi kok bisa ditipu? Karena itu pernah dalam khotbah-khotbah yang dahulu yang saya katakan, saya bilang Adam dan Hawa yang kudus saja bisa ketipu. Kenapa sampai di situ? Karena itu ya segala sesuatu kan ada waktunya. Tetapi semakin dalam saya belajar, ternyata mereka melanggar firman. Dan itu memang tidak ditulis. Ya, nggak ada ditulis. Ya. Tetapi yang tertulis adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Hal ini kalau kita tidak perhatikan sungguh-sungguh, mereka tidak lakukan itu. Ya itulah kemurahan Tuhan dan cara Tuhan. Ya, kita bisa menggali. Memang tertulis dalam firman Tuhan, umur Adam 930 tahun. Ya. Tetapi ya hanya begitu aja. Kita nggak ngerti. Dengan ya cara Tuhan dia buka sedikit, belajar yang benar ya. Cari yang benar kan, cari. Kita harus cari. Kalau kita nggak cari, kita nggak akan menemukan apa-apa. Dan saya percaya cari selama waktu itu berkenan, waktu Tuhan berkenan. Dan kita percaya ketika bangsa Yesaya menolak, maka anugerah kata kisah Rasul tadi diberikan kepada non-Israel. Dan waktu itulah waktu perkenanan itu. Kira-kira 2000 tahun yang lalu ketika Paulus mulai mewartakan firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Mereka menolak. Karena itu dikata seyogyanya firman ini untuk kamu. Tetapi kamu menolak sehingga ini diberikan kepada bangsa yang lain. Di sinilah kita coba belajar. Inilah waktu perkenan itu. Inilah masa anugerah. Dan kalau saya boleh katakan sampai saat ini 2000 tahun masa anugerah. Diberikan kepada bangsa non-Israel. Kok lama sekali kan gitu. Kok lama sekali. Kelihatannya lama tetapi itulah kalau kita belajar jalan ceritanya Tuhan. Melalui Daniel Tuhan sudah singkapkan. Sejak keluarnya firman dari zaman Daniel sampai munculnya Yeshua. Berdasarkan apa yang ditafsirkan atau yang tertulis. Dibutuhkan waktu kurang lebih 2500 20 tahun. Baru bangsa ini mulai kembali. Dari zaman Daniel ya. Zaman Daniel sampai ke Yeshua kurang lebih 500 tahun. Dari Yeshua sampai sekarang 2000 tahun. Apa yang dikatakan dalam kitab Daniel itu terwujud 2500 tahun kemudian. Bangsa ini mulai dikumpulkan kembali ke tanah perjanjian. Lah kita belajar, cari. Karena itu kita berusaha mencari dari awalnya.
Segala sesuatu kalau kita mau cari jawabannya, kita harus mulai dari awal. Bagaimana sih ceritanya? Kalau kita mulai dari akhir ya repot baliknya. Kita udah punya ancar-ancar kan. Akhirnya kira-kira begini. Tapi bagaimana awalnya? Lalu dari situlah saya punya ya cara Tuhan mendorong saya belajar. Ternyata terbukti. Ya, bahwa ketika Adam dan Hawa mengizinkan atau memberi diri untuk berkomunikasi dengan setan, sebenarnya mereka sudah dapat dikatakan tidak lagi kudus. Kenapa saya bilang tidak kudus? Karena ada tertulis, dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Torah yang mana? Kan begitu. Torah yang pertama, ayat yang pertama adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan itulah pelanggaran yang pertama dilakukan oleh manusia, Adam dan Hawa. Karena terjadi pemberontakan walaupun tidak ditulis. Kalau saudara nggak baca, memang nggak ngerti bahwa itu pemberontakan. Ya, dan dari situ kita bisa menghitung sesuai apa yang pernah kita pelajari. Selama 5.000 tahun mereka menolak atau tidak mau punya anak. Kita sudah belajar dari mana 5.000. Ya. Lah Tuhan melihat ini, saya menafsirkan karena mereka memberontak, Tuhan mengizinkan setan masuk ke Taman Eden. Kalau Tuhan tidak mengizinkan setan masuk Taman Eden, tidak mungkin setan bisa masuk ke Taman Eden. Karena itu dikatakan dalam kitab Ayub. Engkau memagari dia. Sehingga setan gak bisa menjamah si Ayub. Loh selama Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, setan selama 5.000 tahun itu gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Tetapi setelah waktunya genap, ya Tuhan kan punya batas kesabaran. 5.000 tahun ditunggu-tunggu. Perintah pertama, Torah yang pertama tidak dilakukan oleh Adam dan Hawa. Memang tidak ditulis. Tetapi kita bisa menafsir atau saya menafsirkan. Karena kalau Tuhan tidak izinkan setan masuk ke Taman Eden, nggak bisa dia masuk. Tetapi karena setan, ya inilah cara si sutradara agung. Ya, ya bisa aja kita nafsirkan. Setan bujuk-bujuk lah si Bapak Yahweh kan. Bapak Yahweh itu manusia kau ciptakan serupa dan segambar denganmu. Tapi nggak melakukan perintahmu. Kan bisa aja kita mereka-reka seperti itu. Kenapa? Karena cerita di Ayub seperti itu. Terjadi komunikasi antara Bapak Yahweh dengan setan. Oh, setan kan lihat. Setan itu tahu bahwa Adam dan Hawa ini telah memberontak terhadap firman. Dia ngomong lah, Tuhan boleh nggak nih saya main-main ke Taman Eden, saya cobain dia. Karena Tuhan mengizinkan, dia bisa masuk ke Taman Eden. Bisa tanggap? Kalau nggak diizinin nggak bisa. Kenapa diizinkan? Karena Tuhan sesungguhnya, kalau boleh saya katakan, Tuhan juga sudah marah karena mereka berontak terhadap firman Tuhan. Ketika diizinkan, lah Hawa, setan kan tahu. Keinginan Tuhan apa? Dihubungkan ya, keinginan Tuhan beranak cucu kan. Loh dia tahu yang bisa punya anak itu ya Hawa. Bukan Adam. Karena itu yang digoda pertama adalah Hawa, bukan si Adam. Dari godaan itu Hawa ternyata jatuh. Tapi itulah, ya Tuhan izinkanlah. Dia jatuh ya diajak suami jatuh juga. Dari situ manusia, kalau saya boleh katakan dalam tanda kutip, dipaksa untuk menyerahkan kuasa yang telah Tuhan berikan kepada manusia untuk menguasai bumi, terpaksa karena kalah dia berikan kepada setan.
Sejak itulah ada pernyataan, dunia dikuasai oleh si jahat. Akhirnya semua karena dikuasai oleh si jahat. Binatang yang tadinya nggak jahat jadi jahat. Dulu nggak ada binatang buas. Ya, tetapi kita melihat karena dikuasai oleh si jahat ya semua jahat. Tetapi waktunya kita belajar kan. Setelah sekian lama waktunya, ya cara Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu. Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa, dia berketetapan sebagaimana tertulis. Ya, kalau saya boleh katakan bahwa Tuhan mengizinkan setan menguasai manusia hanya 6.000 tahun. Berasal kitab Kejadian pasal ke-6 ayat 3. 120 tahun Yobel atau 6.000 tahun. Setelah genap 6.000 tahun, ya seharusnya ending segala sesuatu. Tetapi ya jalan ceritanya mulai berubah. Bukan berubah, yaitu cara Tuhan memberikan jalan ceritanya sendiri. Ya. Sehingga kita ya, kan banyak orang percaya ini sudah 6.000 tahun. Kok nggak terjadi apa-apa? Loh kenapa kan gitu? Kenapa begitu? Nah kita coba belajar, mengertilah kehendak Tuhan dengan benar. Untuk mengerti ya cari. Bagaimana nyarinya? Orang yang mencari pasti mendapat, kata firman Tuhan. Mencari apa yang dicari? Lo cari firman-Nya. Karena semua itu dari Kejadian sampai Wahyu adalah cerita tentang sejak munculnya manusia sampai dunia diciptakan dan sampai dunia dimusnahkan. Ceritanya hanya dalam kitab suci. Ya kita gali, cari. Karena inilah waktu di mana saudara dan saya diperkenankan Tuhan untuk mencari Dia. Karena akan datang waktunya, segala sesuatu kan ada waktunya. Bangsa ini, bangsa pilihannya dikeraskan hatinya selama kurang lebih 2.500 tahun. Ini sudah, kalau saya boleh katakan, ending dari masa anugerah yang Tuhan berikan kepada non-Yesrael. Anugerah diberikan kurang lebih ya sekarang udah 2.000 tahun kan. Nah, kita tinggal mencari. Apa kelanjutan cerita ini? Kita tahu bahwa pada akhirnya manusia yang sudah dijatuhkan akan diangkat kembali oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa turut ambil bagian dalam masa pengangkatan? Karena itu kita diproses. Kita belajar dari kita Kejadian sampai kita Wahyu. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Ya pertama memang ya tidak ada yang menggoda kan. Waktu kan pemberontakan sendiri. Artinya Adam dan Hawa berontak. Belum ada setan waktu itu yang menggoda. Selama 5.000 tahun pokoknya berkeras aja. Gak mau punya anak. Mau jalan-jalan aja di Taman Eden. Ya. Setelah genap waktunya Tuhan izinkan setan masuk ke Taman Eden. Lah di situ lebih terlihat lagi Hawa memberi diri, membuka diri berkomunikasi dengan si jahat. Membuka diri kepada si jahat, setan yang licik. Langsung masuk dan menaklukkan manusia. Ya. Tetapi Tuhan mau memulihkan kembali. Caranya bagaimana? Ya sebenarnya kan itu tertulis. Hanya banyak manusia yang tidak memperhatikan. Walaupun menamakan diri umat Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mengetahui bahwa ketika setan berfirman, ada respon dari manusia, mengakibatkan manusia jatuh dalam dosa. Untuk mengcounter semua ini, Tuhan berfirman, kalau kita menerima firman, kita akan selamat. Bisa tanggap?
Kan Tuhan berfirman. Kalau firman itu kita terima dan kita praktekkan, kita akan selamat. Sama seperti Hawa dan Adam. Ketika mereka menerima pernyataan setan, langsung jatuh dalam dosa. Tetapi untuk dipulihkan, Tuhan berfirman dengan caranya. Supaya manusia ini kembali dipulihkan. Karena itu dengan keputusan Tuhan dalam cerita agung ini. Sutradara agung ini punya cerita. Dipilihlah satu bangsa yang kita kenal, bangsa Israel. Dipilihlah melalui Abraham. Abraham seharusnya, ya Abraham juga dibilang percaya juga nggak percaya, ya kan? Tuhan bilang kamu akan punya anak, tetapi ditunggu sampai hampir 100 tahun umurnya nggak punya anak. Dia makin tua, istrinya si Sarah juga udah lebih dari 90. Lah masuklah saran si setan. Makai siapa? Makai orang yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Dia Sarah. Ngomonglah Sarah. Mungkin maksud Tuhan. Ya. Kalau kau ambil si Hagar itu. Aku punya anak dari dia, ya itulah maksudnya. Lah. Karena kerinduan kepengen punya anak. Abraham lupa. Ya. Akan janji Tuhan. Dia ikut saran istrinya, Sarah. Ya memang mereka punya anak. Tetapi itu bukan dari Tuhan. Ya. Dan ya pelanggaran terhadap firman Tuhan kan bisa membuat berantakan semua. Dan sampai saat ini kan terjadi terus. Ya sampai selesai dunia inilah. Karena apa? Karena pemberontak, kalau saya boleh katakan, pemberontakan satu orang. Kenapa berontak? Karena tidak percaya seutuhnya. Ya. Tetapi di sinilah kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Kalau namanya pilihan, tetap pilihan. Manusia memang ya karena dasarnya pemberontak sejak si Hawa dan Adam atau Adam dan Hawa. Ya ketuanya tetap pemberontak. Ya. Tetapi cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Yang hanya bisa menyelamatkan hanya firman-Nya. Ya seperti yang saya katakan tadi. Kalau manusia percaya firman, apa yang dikatakan Tuhan, dia selamat. Lah kan manusia belum tahu. Nah, dikirimlah Torahnya. Torah ini aturan perintah ketetapan yang ada di sorga. Ya. Diberikan kepada manusia dengan cara Tuhan mengkopi. Atau memberikan penglihatan kepada Moses. Untuk mengkopi apa yang ada di sorga. Tulis. Kemudian diajarkan dan dipraktekkan. Tetapi kenyataannya. Barang yang dari sorga aja dibilang nggak berlaku lagi. Itu manusia kan. Siapa yang ngomong? Mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan. Torah tidak berlaku, itu barang dari sorga. Ya, barang dari sorga, aturan perintah ketetapan yang ada di sorga, yang dipakai di sorga, diperintahkan untuk dipraktekkan pada manusia yang hidup di dunia. Manusia menyatakan tidak berlaku lagi. Loh nanti setelah engkau dan saya diangkat ke sorga, itu yang dipakai. Bagaimana sekarang manusia bilang, itu tidak berlaku lagi. Tapi itulah cara setan. Siapa yang dipakai? Mereka yang menamakan diri pelayan Tuhan. Nah, kalau itu dikatakan Hamasya palsu. Nabi palsu, guru palsu, semua yang palsu. Yang berusaha membelokkan agar perkataan Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui orang yang ditetapkan. Dibelokkan oleh setan. Bahkan kalau perlu diabaikan. Nah itu memang terjadi sampai saat ini. Tapi untuk memulihkan itu Tuhan memilih beberapa orang. Yang dipercaya.
Sehingga kabar-kabar yang tidak benar, tetapi sudah dianggap kebenaran. Ya, sehingga sadar atau tidak sadar membuat iman orang melenceng. Suatu kebohongan dianggap sebagai kebenaran, kan dikatakan dalam 1 Timotius pasal 6, kita lihat ayat 20-21. Hal seperti ini kita harus ingat ya. 1 Timotius 6. Baca terjemahan Lugas saya bisa nggak? Ini Lugas ya? Bisa Lugas. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindari percakapan kosong yang bersifat duniawi dan perdebatan mengenai pengetahuan palsu. Perhatikan, sudah tahu pengetahuan palsu yang oleh beberapa orang diakui sebagai kebenaran. Sudah tahu palsu dianggap sebagai kebenaran, membuat orang menyimpang dari iman. Sudah tahu berita-berita palsu yang dinyampaikan oleh para Hamasya palsu. Torah tidak berlaku. Lo pakai apa lagi? Sedangkan Torah yang dibikin oleh Moses itu di copy dari sorga. Tetapi banyak orang karena mendengar berita-berita yang palsu dianggap sebagai kebenaran. Akhirnya orang menyepelekan Torah. Padahal nanti di sorga dipakai Torah. Lah kita sebagai anak-anak berusaha cari. Ini waktu di mana kita diberikan kesempatan. Waktunya sudah amat sangat dekat. Kalau seandainya penafsiran yang kita tafsirkan itu adalah suatu kebenaran, seberapa siap kita? Ya, karena Tuhan itu setia sama janjinya. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Rohku hanya 6.000 tahun tinggal sama manusia. Ini sudah lebih dari 6.000 tahun. Lo terus sekarang bagaimana? Lo karena itu kita bisa balik kembali kepada orang pilihan. Orang pilihan menjadi budak 400 tahun tetapi keluar dari tanah perbudakan 430 tahun. Saya menafsirkan manusia dalam kekuasaan setan 6.000 tahun. Tetapi saya percaya tahun Yobel, tahun pembebasan bagi umat manusia mencontoh apa yang dikatakan di kitab Kejadian 15. Bahwa manusia memang ya umat pilihan 400 tahun. Tapi kitab Keluaran menyatakan 430 tahun baru dia keluar dari tanah Mesir. Dari situ timbul penafsiran. 6.000 tahun setan berkuasa. 6.000 tahun ini sudah lebih. Kapan? Ya tafsiran boleh aja kan. 6.030 artinya tahun 2030. Masalahnya bukan tahunnya itu, masalahnya bagaimana persiapan kita. Anggaplah itu sebagai suatu kebenaran. Anggaplah sebagai suatu kebenaran. Apakah kita siap? Loh itu kan katamu. Loh itu kan satu hal yang ya wajar-wajar aja. Saya sebagai pelayan Tuhan. Anggaplah itu sebagai kebenaran. Artinya kalau nggak benar nggak apa-apa. Tapi kita hidup kudus gitu. Tapi kalau itu kebenaran karena kita memang hidup kudus. Pasti diangkat. Bisa tangkap maksud saya. Ya. Karena itu kita carilah dia. Carilah firman. Carilah Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu adalah firman. Ya. Dan setelah kita mencari, menggali dan menggali firman. Loh. Kita akan merasakan kedekatan dengan dia. Kita bisa memanggil melalui karena firman. Ya. Kan dikatakan oleh firman Tuhan. Kita lihat dalam kitab Yakobus. Ya. Yakobus pasal ke berapa itu? Pasal ke-4. Ayat ke-8. Mendekatlah kepada Elohim. Dan dia akan mendekat kepadamu. Basuhlah tanganmu hai orang berdosa. Bersihkanlah hatimu hai orang-orang yang bimbang. Mendekat, bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan? Kita sudah belajar dari pelajaran tabernakel. Ketika imam mau masuk ke melayani Tuhan, mereka harus membersihkan
tangan, kaki, ya, untuk bisa masuk melayani Tuhan. Artinya secara rohani kita mengerti, kalau kita mau masuk melayani Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mohon kelayakan, minta ampun dosa. Loh, ketika kita mendekat dengan Dia, ya, maka Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia firman. Karena mendekat, Abraham mendekat dengan Bapa Yahweh. Maka Bapa Yahweh memberitahukan rencananya kepada si Abraham untuk membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Tetapi karena dia orang yang dikasihi, maka Tuhan berkenan menyatakan rencananya. Nah, kalau kita mendekat kepada Dia, apa yang dahulu terjadi kepada Bapak Abraham, bisa juga terjadi kepada kita. Artinya kalau kita mau mendekat, ya mohon ampun Tuhan, ampuni saya. Ya, sehingga Dia akan menyingkapkan rahasia-rahasia firman yang luar biasa, karena waktunya sudah sangat dekat. Ya, ya kita menghadapi berbagai macam masalah, tantangan dari diri pribadi, dari lingkungan. Yang paling berat adalah dari diri pribadi. Ego kita ini ya namanya ego, ya, keakuan kita. Ya, masih sering kali sadar atau tidak sadar itu timbul. Tapi kita berusaha mendekatkan diri sama Tuhan lah. Ya. Supaya keegoisan kita ini disingkirkan oleh Tuhan. Ya. Tapi banyak yang terjadi adalah ketika orang mau mencoba mendekat ketika orang dipanggil Tuhan supaya mendekat, ya Tuhan memanggilkan supaya rencana penyelamatannya terjadi. Kan dipanggil. Tapi kenyataannya semakin dipanggil, semakin lari. Ya kan? Kayak maling. Maling itu kalau saudara panggil, maling, makin lari dia. Loh, banyak kan iman orang percaya atau mengaku diri percaya kayak maling. Kita lihat Hosea pasal 11. Ayat kedua. Atau mulai ayat 1 lah. Pada waktu Yesaya masih kanak-kanak, aku mengasihinya dan aku apa? Memanggil anakku keluar dari Mesir. Makin mereka dipanggil, makin mereka berpaling. Mereka berkorban kepada Baal, membakar kemenyan untuk patung-patung pahatan, dan seterusnya. Nah, ini yang juga banyak terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Semakin dekat waktunya, ya, bukan semakin dekat, tetapi semakin menjauh tanpa mereka menyadari. Memang kelihatannya ibadah. Tetapi ibadah yang mereka lakukan, karena tidak mau mengenal Tuhannya dengan benar, akhirnya yang dipanggil nama Tuhannya orang lain. Ya, nama Tuhannya orang lain itu satu kenyataan. Karena itu beban bagi saudara dan saya. Saya setiap hari berdoa. Nah, saya harapkan saudara juga berdoa. Bersepakat bersatu roh dan kita menggumuli. Banyak kan orang Kristen. Tetapi tidak memanggil Tuhannya dengan benar. Tetapi mereka menganggap itu sebagai suatu kebenaran. Loh, saya harus berani katakan, di seluruh dunia yang namanya Kristen, pasti panggilnya Yesus. Ya. Kalau dikasih tahu bahwa Yesus itu bukan nama sang juru selamat, bukannya mengecek, malah marah. Padahal jelas-jelas dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena itu saya berdoa setiap hari. Agar Tuhan menjamah setiap orang, khususnya yang menamakan diri orang percaya. Mencelikkan mata rohani jasmani. Mencelikkan telinga mereka, mencelikkan mata mereka. Sehingga mereka mendengar, mereka melihat.
Karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, ya lihatlah orang Yahudi. Siapa yang dia panggil? Tapi banyak orang yang ke Israel kan banyak. Ribuan bahkan mungkin jutaan orang. Tetapi nggak pernah nanya siapa sih nama juru selamatmu? Siapa sih nama Tuhanmu? Kenapa? Karena yang mereka lihat cuma untuk keindahan daging. Kenikmatan daging. Ya tapi itu Tuhan izinkan terjadi karena saya nggak heran. Karena firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil. Tapi sedikit yang terpilih. Nah kita mau oleh kasih kemurahan Tuhan walaupun yang sedikit. Tetapi kita dipilih dan diraihkan oleh Tuhan. Tuhan ya kalau saya boleh tafsirkan. Memulai dengan sedikit. Ya bisa aja dia mengakhiri juga dengan sedikit. Hanya dengan 1-2 orang. Ya nantinya. Ya paling kelipatan berapa. Ya. Tapi ya kita melihat di sini. Kita coba mengerti kehendak Tuhan. Kita belajar, kita mencari dia. Dengan cara apa kita mencari dia? Firman itulah. Ya. Kan firman Tuhan katakan. Ya. Mencari dia melalui kebenarannya. Ya, kita lihat di dalam kitab Matius. Ayat ini seringkali ya, teman kadang-kadang kita nggak memperhatikan. Matius pasal ke-6 ayat ke-33. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan apa? Kebenarannya dan semua ini akan ditambahkan. Kalau kita ya, kalau namanya mencari kerajaan Elohim seperti apa yang ditulis dalam kitab Matius 23, kalau kita berbicara tentang kerajaannya termasuk yang di dalamnya, termasuk Bapa Yahweh. Kalau mau mencari itu dikatakan oleh firman Tuhan dikatakan dan kebenaran apa kebenaran? Ya firmannya. Firmannya, melalui firmannya kita bisa lebih mengerti, mengenal Tuhan kita dengan benar. Tetapi banyak orang justru ya baca firman baca, tapi tidak mempunyai kerinduan untuk mengerti artinya dengan benar. Tapi cobalah kita merubah cara kita. Bukan saja membaca tetapi cobalah mengerti apa sih maksudnya. Karena firman itulah yang dapat menyelamatkan kita. Ya. Dengan cara apa dia menyelamatkan? Karena firman itu pribadinya sendiri. Yang terus menerus apabila kita membacanya, memeditasinya, mengobservasinya dengan sungguh-sungguh. Firman itu akan bekerja membersihkan kita, tubuh roh dan jiwa kita. Sehingga semakin hari kita akan semakin berkenan kepada dia. Moshe dan si Paulus itu pembunuh. Dua-dua pembunuh. Tapi ketika mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Mendekat kepada kemuliaan. Mendekat kepada terang yang kudus. Ya. Mereka tidak sadar mereka dirubah oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kayak Moshe. Dari yang beringas menjadi yang paling lembut hatinya. Dari si Paulus yang tadinya juga beringas. Dia rela berkorban. Sehingga berkata, aku yang hidup bukan lagi aku. Tapi dia yang hidup di dalam aku, yaitu Yeshua Mashiach. Itu kalau bukan firman yang merubah dia. Tidak mungkin ada pernyataan seperti itu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita coba mencontohi. Ambil yang baik. Kalau orang yang jahat aja karena bergaul dengan Tuhan bisa berubah. Kita mungkin ya tidak seperti mereka. Ya, artinya nggak sampai membunuh lah. Tetapi ya mungkin kejahatannya sama-sama aja. Ya, kalau mereka bisa, kita pun pasti bisa. Asal mau menerima firman, karena firman itu yang menyelamatkan. Tetapi kalau engkau memalingkan telingamu kepada suara dari setan, sama seperti si Hawa,
Hati-hati. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Apabila pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan saudara. Mengingatkan kita semua. Waktu ini kata kitab Korintus tadi adalah waktu perkenan itu. Pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Ya, pergunakanlah kesempatan ini. Ya, kesempatan akan diberikan kepada semua orang. Tetapi tidak semua orang mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Ya, karena itu ya kita coba. Kita coba dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan kan sudah memberikan cara-caranya. Ya, kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, ya, tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nggak bisa berubah. Kita yang di sini dan engkau khususnya ada di luar sana. Ketika engkau dengar firman ini, perhatikan. Ada tertulis, bertobatlah. Kata Kisah Rasul pasal keberapa? 2. Kita baca ayat ke-37-38. Khusus bagi mereka yang ya mungkin ada di luar sana ketika engkau dengar ini. Coba dimeditasi firman ini. Setelah mendengarkan mereka tertusuk dalam hati lalu berkata kepada Petrus dan rasul lainnya. Hai para pria, saudara-saudara, kami harus melakukan apa? Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yeshua Masih untuk penghapusan dosa dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Banyak orang Kristen, banyak di dunia ini termasuk populasi Kristen paling banyak. Tetapi banyak hanya namanya Kristen, tetapi kehidupannya tidak sepenuhnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Yeshua. Ya, kalau kita mau ya dulu kita juga begitu soalnya. Tetapi dengan cara Tuhan kita diajar. Ketika kita mendengar firman, timbul iman. Dan tidak cukup seperti itu aja. Ketika kita mendengar katakan bertobat, bertobat itu apa sih? Bertobat itu artinya benar-benar menyesal atas perbuatan yang tidak benar yang pernah kita lakukan. Minta ampun terhadap semua apa yang tidak benar dalam pandangan Tuhan yang pernah kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Memutuskan hubungan dengan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Setelah itu apa? Manusia ini harus lahir baru. Dengan cara apa? Dibaptis. Baptis artinya menguburkan manusia yang lama melalui baptisan. Menguburkan manusia lama yang dilahirkan oleh seorang ibu. Melalui baptisan, baptis artinya diselam, dikubur. Manusia lama kita melalui baptisan di dalam Adonai Yeshua Masih atau bersama Yeshua Masih. Bangkit, lahir baru, lahir dari firman. Sebagai ciptaan yang baru. Setelah kita menjadi ciptaan yang baru, yang bukan lahir karena keinginan manusia, tetapi keinginan Bapa Yahweh. Karena orang yang bisa lahir baru, hanya orang yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, bukan orang Kristen sembarangan, tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Tuhan memanggilnya, sehingga dia mau menguburkan manusia lamanya. Lahir bukan karena keinginan seorang laki-laki. Tetapi karena keinginan Tuhan terjadi pertobatan. Lahir baru. Sehingga ada suara dalam alam roh. Ini anakku yang kukasihi. Karena kita anak. Maka kita akan diberikan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Bukan saja kita baca firman Tuhan. Tetapi kita dibuatnya mengerti. Karena kita mengerti, kita dapat mempraktekkan dengan benar. Karena kita mempraktekkan dengan benar, maka terjadilah proses pembersihan, pemurnian, pengudusan, penyempurnaan. Hanya orang yang sempurna akan bertemu dengan Bapa kita yang sempurna adanya.
Karena itu kita yang selama ini mencari. Mungkin kau nggak ketemu. Mungkin caramu salah. Aku udah Kristen lama, kok nggak bisa sih? Doa aja susah. Kan banyak orang Kristen suruh doa juga susah. Kenapa? Karena berarti dia nggak pernah bergaul dengan Tuhan. Bahkan kalau doa dikit lama aja, ini doa apa khotbah? Kan pernah ada orang komentar seperti itu. Ini doa atau khotbah? Loh, ketika Mose 40 hari 40 malam di Gunung Sinai sana. Doa artinya berhubungan dengan Tuhan itu 40 hari 40 malam itu. Ngobrol sama Tuhan. Tapi ketika orang berdoa sedikit lama, 10 menit, 15 menit. Ini doa atau khotbah. Ya itulah karena tidak biasa bergaul dengan Tuhan. Kita berdoa artinya kita mencurahkan isi hati kita kepada Dia. Walaupun kita tahu, Dia sudah tahu isi hati kita. Tetapi Dia mau kita belajar mencurahkan isi hati. Ya. Dengan demikian kita akan semakin mengenal. Banyak orang memang Kristen tapi nggak mengenal Tuhan dengan benar. Rajin ke gereja, tetapi tidak ada perubahan. Ya bagaimana? Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak, kita sama-sama sedang dalam proses. Saudara diproses, saya juga diproses. Kita terus mencari. Karena ceritanya endingnya belum. Ya, masih banyak hal-hal yang Tuhan mau buka. Tidak ada hal yang tersembunyi yang tidak dibuka. Tetapi itu hanya dibuka kepada siapa? Kepada yang mau nyari. Kalau tidak mencari, nggak bisa. Tetapi orang yang mencari akan mendapatkannya. Ketika kita mencari, kita menemukannya. Kata kitab firman Tuhan menyatakan, kita lihat coba ya. Yeremia pasal ke berapa itu? Pasal ke-9. Katakan oleh firman Tuhan. Kita, bukan pasal 9, pasal 15 ya. 15 ayat 16. Firman-Mu telah ditemukan. Ya. Ini terjemahan ILT ya. Ya, firman-Mu telah ditemukan. Coba kita baca Lugas. Firman-Mu telah kutemukan. Lihat perbedaannya enggak? Beda kan? Ini sama-sama waktunya dibikinnya kan sama ini. Yang satu ditemukan, yang satu kutemukan. Setelah kita ketemu, kita menikmati. Setelah kita menikmati, firman itu menjadi kesukaan, kegirangan. Tetapi apakah masalahnya itu benar terjadi? Karena kebanyakan dahulu yang saya alami. Baca firman 5 menit ngantuk. Loh, kenapa? Karena ya belum ada hubungan dengan Tuhan. Yang nggak tahu sampai sekarang apakah saudara baca firman 5 menit terus ngantuk. Padahal di sini dikatakan, oh firman-Mu telah ditemukan, aku menikmatinya. Menjadi kesukaan, menjadi kegirangan. Loh, kalau kita menikmati sungguh-sungguh. Kalau itu belum saudara alami, koreksi diri. Karena firman itu adalah pribadi Tuhan. Kita sudah ketemu yang kita carikan Dia. Sedangkan Dia itu adalah setelah kita temu ya menjadi kita bisa menikmati, kita bisa merasakan sukacita, girang. Kalau udah baca firman malah terus sedih, tanda tanya. Hari itu kita belajar, mengertilah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki saudara dan saya selamat. Karena itu rencananya. Rencana Tuhan adalah menyelamatkan semua manusia. Ingat ya, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Dan manusianya akan selamat apabila mereka mentaati firman. Walaupun Tuhan menyatakan Dia mengingini semua orang selamat. Tetapi masalahnya tidak semua orang ya menemukan firman, merasakan damai. Kenapa? Karena dia tidak menikmatinya. Sehingga firman itu tidak bekerja. Kita baca satu ayat terakhir. 1 Timotius 2. Ayat keempat.
Dia menginginkan semua orang diselamatkan dan mencapai pengetahuan penuh akan kebenaran. Bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan yang penuh dengan Tuhan, tentang Tuhan? Hanya dengan firman. Firman. Tetapi baca firman tidak dinikmati, malah bikin ngantuk. Ya sudah. Kalau itu bisa terjadi, ya koreksi diri. Ya. Setan tahu bahwa firman itu bisa menambah iman kita. Kalau kau baca firman kau ngantuk, berarti ya koreksi diri lah. Sehingga terjadi penyelesaian antara kita dengan Tuhan. Ini si setan yang coba menghalangi kita mengenal dia dengan benar. Melalui firman itu harus diusir. Sehingga dengan demikian pertumbuhan kita, karena kita mau bergaul dengan Tuhan, firman itu sadar atau tidak sadar akan terus membersihkan kita. Sehingga rencana keselamatan yang Tuhan janjikan ini pasti terjadi. Tetapi kalau kita dibentuk, tidak terjadi apa-apa. Hati-hati. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa mengingatkan. Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach menghendaki semua orang selamat. Tetapi keselamatan itu hanya akan terjadi apabila mereka menemukan firman, menikmatinya, dan mempraktekannya. Maka firman itu akan memproses kita sehingga kita layak untuk memperoleh kasih karunia keselamatan yang dijanjikan. Haleluya, amin.